Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, saudara pendengar, saudara pemirsa, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimanapun kita berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa terhubung kajian kita dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur, Sumatera Selatan, tepatnya di kota Martapura. Alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar tentang ilmu, dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting sebagai pendamping dari ibadah, sesuatu yang bisa menguatkan seseorang ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan solusi untuk orang-orang yang ingin mencari solusi dengannya, yaitu pembahasan kita tentang bertawakal dan bagaimana seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya tawakal itu adalah amalan di dalam hati. Jadi dia bukan amalan perbuatan, tetapi amalan di dalam hati. Sehingga ini masuk ke dalam hadis Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika dia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Ala wahiyya wa idza fasadat fasal jasadu kulluh. Jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyya al-qalbu. Ketahuilah dia adalah jantung. Taib. Dan yang namanya tawakal, dia adalah amalan dari hati kita. Dan agama kita dibangun juga di atas tawakal. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala katakan fa'buduhu wa tawakkal alaih. Fa'buduhu, dan sembahlah dia, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya, dalam surat Hud ayat ke-123. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Jadi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal. Apa arti tawakal? Insyaallah kita akan bahas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beribadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di sini ini ada ibadah dan ada tawakal. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya at-tawakkulu 'ala Allahi nisfuddin. Kata Sa'id bin Jubair contohnya, beliau mengatakan bahwasanya tawakal itu adalah setengah dari agama. Setengah dari agama. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi tidak hanya ibadah yang harus kita perhatikan, tetapi bagaimana kita juga harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dinamakan, apa arti dari tawakal? Arti dari tawakal, ayyuhal ikhwan, banyak istilah yang disebutkan oleh para ulama dalam mengibaratkan arti dari tawakal. Di antaranya yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
at-tawakkulu huwa athiqatu billah wa sidqu tawakkuli an tathiqa fillahi wa fima indallah. Engkau bergantung, engkau yakin kepada Allah. Yang namanya tawakal itu adalah yakin kepada Allah. Wa sidqu tawakkul, dan jujur di dalam kebergantungan tersebut. Engkau percaya apa yang dimiliki oleh Allah, wa fima indallah. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan arti dari tawakul adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wajalla. Jujurnya ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala fi istijlabil masalih wa daf'il madar, di dalam mencari kebaikan-kebaikan dan dalam menghindari kemudaratan min umurid dunia wal akhirah, baik dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi yang namanya tawakal itu adalah jujurnya hati kita dalam ketergantungan kita kepada Allah pada urusan dunia dan akhirat, dan juga dalam mencari manfaat dan menghindari mudarat. Dalam mencari manfaat dan juga menghindari apa? Mudarat. Jadi jujur hati kita dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita untuk bertawakal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim." Dan bertawakallah kamu kepada Al-Aziz, yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika kamu itu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan gerak-gerikmu ketika kamu bersama orang-orang yang sujud, orang-orang yang salat. Begitu pula ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung, bertawakal kepada Allah, maka itu fahuwa hasbuhu, maka Allah cukupi dia. Allah akan cukupkan dia. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwan bahwasanya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal yang benar itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah mengerjakan sebab. Meskipun sebab yang dikerjakan itu adalah sebab yang yasir, sebab yang mudah. Sebab yang apa? Sebab yang mudah. Kemudian yang kedua, dia tidak boleh tergantung kepada sebab tersebut. Unsur yang kedua adalah tidak tergantung hatinya dengan sebab tersebut. Dan yang ketiga adalah tafwidul amri ilallah ta'ala, adalah menyerahkan segala urusannya setelah mengerjakan sebab itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli sunnah wal jamaah menggabungkan antara sebab-sebab yang dilakukan oleh fisik seseorang, tubuh seseorang, ya, dan dia menggantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Nah, di dalam hatinya. Oleh karena itu kita katakan salah orang yang ingin bertawakal, maka katanya ya tidak perlu kita bekerja, tidak perlu kita berusaha, tidak perlu kita mencari sebab. Maka yang seperti ini ya bukan tawakal, ya bukanlah tawakal. Orang yang bertawakal maka dia benar-benar akan mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang perintah-perintah atau contoh-contoh yang menunjukkan harusnya kita bertawakal dengan cara mengambil sebab. Meskipun sebab tersebut adalah sebab yang remeh, meskipun sebabnya ya adalah sebab yang tidak dipandang oleh mata, tetapi dia bisa menjadi salah satu sebab, maka kita katakan lakukan sebab itu, lakukan sebab itu.
Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa kita harus mengerjakan sebab. Ya, harus mengerjakan sebab. Yang mana sebab ini adalah perbuatan fisik kita, baik lisan maupun tangan maupun kaki, ya, anggota tubuh kita. Bagaimana dia berbuat dan berusaha untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Ya. Kemudian setelah itu dia jangan gantungkan kepada sebab. Jangan gantungkan kepada sebab tersebut. Ya, jangan sampai dia mengatakan saya sudah melakukan ini dan itu, pasti saya akan seperti ini dan seperti itu. Maka kita katakan itu bukan suatu kelaziman. Di dalam kehidupan kita ini banyak sekali contoh ya teori tidak sesuai dengan ya kenyataan. Saya beri contoh. Ada orang yang sendirian. Kalau sendirian dia ada satu orang takut. Ya. Ya. Jika dia berkumpul dengan 3 orang takut, maka ketakutannya menjadi apa? Menjadi bertambah? Tidak. Ketakutannya berkurang, justru malah berkurang. Semakin berani ketika berkumpul tiga orang. Ini hitung-hitungan, bukan 3 orang takut, 3 orang yang takutnya menjadi sepertiga. Seperti itu. Atau takutnya menjadi setengah. Karena dia berkumpul dengan yang lain. Dan banyak sekali permasalahan-permasalahan di dunia ini yang tidak bisa kita hitung dengan matematika. Ya, penerapannya tidak bisa kita hitung dengan matematika. Kita contohnya beli di pasar saja. Ketika kita berbelanja satu biji semangka, dengan kita beli 10 biji semangka, harganya berbeda. Harganya berbeda. Hitung-hitungannya pun bisa berbeda. Kadang ada yang diskon 10% berubah menjadi diskon 20%. Maka di sini di dalam kehidupan kita jangan selalu kita kaitkan dengan hitungan-hitungan matematika. Boleh kita merancang, ya, membuat planning dengan hitungan matematika, tapi kita ingat bahwasanya itu hanya bagian dari usaha dan tidak boleh kita tergantung pada usaha tersebut. Apalagi dengan mengatakan saya bisa mendapatkan ini karena usaha yang saya lakukan. Ya, maka kita katakan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, orang mukmin itu harus apa? Ya ikhwan, orang mukmin harus menggantungkan semua hatinya kepada Allah. Dari awal dia berusaha sampai dia mendapatkan hasilnya, maka dia harus gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dia gantungkan kepada dirinya sendiri. Tidak seperti Qarun. Qarun mengatakan, ya, contoh dalam surah Al-Qasas, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan sesungguhnya saya diberikan itu dengan ilmu yang saya miliki. Dengan ilmu yang saya miliki. Di dalam surat Al-Qasas ayat 78. Ini adalah kesombongan, ya, ujubnya. Ujub yang dilakukan oleh Qarun. Dia merasa bahwasannya dia mendapatkan harta itu dengan usahanya sendiri. Padahal kita di dalam bab akidah kita kan diajarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang namanya akal kepada manusia sehingga mereka bisa berpikir baik dan buruk dan juga bisa memilih dengannya, dengan akal tersebut, berbeda dengan hewan. Untuk yang kedua, manusia diberikan yang namanya masyiah. Diberikan apa? Ikhtiar. Diberikan pilihan-pilihan. Jadi dia bisa memilih yang A atau yang B atau yang C atau yang D. Begitu pula yang ketiga, dia diberikan kemampuan untuk memilih, masyiah, kemampuan untuk berkehendak. Mana dari pilihan itu yang dia pilihkan. Nah, kemudian dia juga diberikan quwwah atau kudrah, kemampuan untuk menjalankannya. Tetapi itu semua ayyuhal ikhwan, kalau Allah tidak menginginkan terjadi, maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu kita bisa melihat
bahwasanya seorang mukmin itu bertawakal, yaitu bergantung hatinya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dibenarkan kita menggantungkan kepada sebab usaha kita sendiri. Kita beri contoh tawakal yang baik, yaitu yang banyak dilakukan oleh para petani. Apa yang dilakukan oleh para petani? Dia mengambil bibit atau membeli benih atau beras atau biji padi, kemudian ditanam sehingga muncul berapa senti, setelah lumayan tinggi baru ditanamkan di sawah dengan berjarak, kemudian setelah itu dia bersihkan rumput-rumputnya, ditambahkan air, diisi dengan air, akhirnya sampai panen. Taib. Bagaimana hasilnya tidak tahu. Bisa jadi ketika dia sedang menanam, ada angin puting beliung, ada misalkan curah hujan yang sangat banyak sehingga menyebabkan kebanjiran, atau panas yang sangat sehingga menyebabkan kekeringan, atau ada angin puting beliung, atau misalkan terkena petir, atau yang lainnya terkena api. Allah alam bisawab, itu bisa merusak hasil pertanian. Tetapi kita lihat bagaimana seorang petani, dia gantungkan dari awal hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Oleh karena itu tidak boleh kita menolak sebab. Ya, tidak boleh kita menolak sebab. Dan sebagian orang ada yang mengatakan bahwa mengerjakan sebab itu mengurangi tawakal. Ya, mengerjakan sebab itu mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan inilah pendapat yang salah, pendapat yang menyimpang dari kebenaran. Tawakal yang benar itu adalah kita kerjakan sebab, meskipun apa? Sebab itu adalah sebab yang remeh atau ringan. Contohnya, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau setelah beliau membawa onta, ya, maka berkatalah laki-laki tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada'uha wa atawakkal, apakah saya biarkan onta ini kemudian saya bertawakal, atau saya ikat kemudian saya bertawakal? Maka kata Nabi SAW, i'qilha wa tawakkal. Ya, berikatlah dia, kemudian bertawakallah kamu. Iqilha itu maksudnya apa? Diikat kakinya, salah satu kakinya setelah didudukkan onta tersebut dengan iqal. Iqal atau iqal itu tali untuk mengikat onta. Di bagian lututnya, ya, kaki depannya itu kan ada lutut, itu dilipat kemudian diikat. Maka seperti itu membuat onta kesulitan untuk berjalan sehingga dia tetap berada di sana. Tetapi seandainya onta tersebut marah, ingin berniat melarikan diri, maka sangat mudah itu terlepas karena onta itu kan sangat kuat. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya, termasuk kepada kita ayyuhal ikhwan, bahwasanya disuruh untuk mengikat karena ini adalah sebab agar dia tidak lari. Kerjakan sebab, meskipun sebab tersebut adalah sebab yang ringan. Begitu pula bahkan Nabi SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, ketika Nabi SAW menaiki burak, yaitu hewan yang lebih besar dari keledai, ya, tapi lebih kecil dari kuda, tetapi sekali menghentakkan kaki, maka dia bisa mencapai sejauh mata memandang. Itu sangat jauh, sangat cepat. Ya, sangat jauh dan sangat cepat, yang nama hewan disebut dengan burak. Kemudian apa? Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa, beliau mengikat burak sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Imam Bukhari. Beliau masih ikat burak tersebut. Ya, padahal ya namanya burak ini sudah dikhususkan untuk Nabi SAW, tetapi beliau mengajarkan kepada umatnya agar tidak tergantung dengan hal tersebut. Tetapi harus melakukan sebab. Begitu pula ayyuhal ikhwan,
Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal. Ya, untuk membuat kapal. Dan kalau kita lihat secara teori saja, bagaimana bisa Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal yang sangat besar dengan desain yang sangat detail, di mana contohnya saja hewan-hewan itu dimasukkan seluruhnya atau sebagian besarnya ke dalam kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, berpasang-pasangan. Dan di sana ada yang pemangsa hewan, ada yang pemakan rumput-rumputan. Bagaimana mereka itu dipisahkan. Kemudian untuk yang makan daging, bagaimana persediaan dagingnya. Bagaimana juga dengan hewan-hewan yang kecil. Hewan-hewan yang kecil, bagaimana mereka makannya, bagaimana mereka hidupnya agar jangan sampai terinjak oleh hewan-hewan yang lain. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita saja memikirkan stok untuk 2 bulan misalkan, stok makanan di kapal untuk 2 bulan, dengan sebanyak itu varian atau spesies dari hewan-hewan yang masuk ke dalam kapal, itu sebesar apa gudang persediaan makanan mereka? Ya, tentu sangat besar, sangat teratur ya. Dan bagaimana juga berhari-hari, bagaimana buang airnya, siapa yang membersihkannya dan sebagainya. Jadi bagaimana terancang betul-betul dengan manusia yang lumayan sedikit ya, yang di kapal Nabi Nuh alaihissalam bisa mengurus itu semua. Berarti kan sistemnya, kapalnya yang dirancang adalah kapal yang luar biasa. Kapal yang luar biasa. Oleh karena itu sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa membuatnya. Tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anisna'il fulka bi'ayunina. Buatlah kapal dengan pengawasan dari kami. Wa wahyina, dan dengan wahyu dari kami. Berarti apa? Membuat kapal itu pun dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lihat ya bagaimana luar biasa ya Nabi Nuh alaihissalam dikabarkan akan terjadi hujan. Apa yang beliau lakukan yaitu membangun kapal yang besar. Berarti apa? Di sini ada sebab untuk bisa selamat, mengambil sebab untuk bisa selamat. Contohnya lagi, ibu Isa yaitu yang bernama Maryam. Maria atau Maryam, silahkan. Kalau Maryam bahasa Arab ya, kalau Maria bahasa yang lain. Bunda atau ibu dari Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ketika kontraksi merasakan sakit yang sangat sakit, akhirnya diperintahkan kepadanya, wa huzzi ilaiki bi jad'i an-nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Goyangkanlah kepadamu ya bi jid'in nakhlah, dari pohon kurma tersebut. Tusakit alaiki rutaban janiyya, maka akan berguguran ya atau jatuh kepadamu rutaban janiyya, kurma-kurma yang basah. Kita lihat, bisa tidak kita goyang-goyang pohon kurma ya sehingga jatuh-jatuhan buah-buahnya. Kalau lihat pohon kurma itu mirip sekali dengan pohon sawit. Cobalah goyang. Iseng-iseng goyangin pohon sawit. Nggak goyang itu. Ya kita aja dulu pernah membuka lahan untuk masjid waktu itu ya, untuk musola. Jadi kita dalam 2 jam baru 1 pohon yang bisa dijatuhkan. Padahal kita banyak orang. Akhirnya setelah tahu seperti itu tidak mungkin merobohkan ratusan pohon dalam waktu singkat kalau pakai tenaga manusia, akhirnya kita pakai grader untuk menjatuhkan atau menumbangkan pohon-pohon tersebut ya. Keluar uang tapi cepat, dalam sehari sudah selesai ditumbangkan semua. Taib. Ayyuhal ikhwan rahimani
wa rahimakumullah. Jadi disuruh. Bahkan ibu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, disuruh untuk mengambil sebab, yaitu menggoyang-goyangkan dahan tersebut. Ya, meskipun kemungkinannya itu sangat kecil, tetapi kan semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkannya untuk menggoyangkannya, ya, sebagai bentuk mengambil sebab. Kita lihat juga Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit dan juga penyakit tubuh yang luar biasa, sehingga dijauhi oleh banyak orang karena penyakitnya. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam disuruh untuk menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Dan kata Allah, "Hadza mughtasalun baridun ubaridu wa syarab." Ini adalah air untuk mandi yang dingin, wa syarab, dan juga minuman. Setelah minum dan juga mandi, maka Allah Subhanahu wa taala sembuhkan Nabi Ayub alaihi salam dari penyakitnya. Coba kita lihat bagaimana air bisa muncul dengan dihentak-hentak. Cobalah kita ke mana-mana hentak-hentakin apa? Hentak-hentakin kaki kita di mana, di tanah. Kemungkinannya itu sangat kecil. Kalau misalkan pun ada mata air, misalkan kita sedang di pegunungan misalkan ya, dan kita hentakkan kaki kita misalkan di satu tanah ya yang lembek misalkan gitu ya, dan kemungkinannya pun masih sangat kecil sekali gitu. Tapi kalau ditanya, kalau kita misalkan bukan kaki tapi kita dengan tombak kita tusukkan ke tanah di pegunungan, itu ada kemungkinan untuk keluar air. Ada kemungkinan untuk keluar air apabila dia pas pada saat aliran sungai dalam tanah. Itu ketika kita colok, maka dia akan keluar. Kita tusukkan pipa atau kita tusukkan tongkat, maka ketika pas aliran sungai dalam tanah, maka dia akan keluar air tersebut. Jadi mata air. Nah sekarang bagaimana hentakan? Kita katakan, apakah ada kemungkinan dengan hentakan tersebut keluar air? Ya, ada kemungkinan, walaupun sangat sedikit. Ya, tetapi itu sangat jarang sekali. Ya, dan itu pun biasanya paling di daerah pegunungan, ya, daerah perbukitan, seperti itu. Nah, kita katakan tetap yang namanya ahli sunnah wal jamaah, seorang muslim, ya, harus terus berusaha mencari sebab tanpa harus tergantung kepada sebab akibat. Ya, itu hanya teori. Untuk akibatnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Baik. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwan, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surat Al-Khauf, salat dalam keadaan ketakutan di medan perang, maka diperintahkan untuk membagi jamaah menjadi dua, tetapi tetap sholat bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap membawa senjata, jangan meletakkan senjata ketika pada saat peperangan. Jangan diletakkan senjata, tetapi sholat dalam keadaan memakai senjata. Nah, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Dan yang namanya para nabi juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya tawakal memiliki 3 unsur. Yang pertama melakukan sebab, yang kedua tidak tergantung kepada sebab, dan yang ketiga adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tawakal yang benar. Ada beberapa orang yang menyimpang di dalam bab ini, ayyuhal ikhwan. Yang pertama adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kita tidak perlu mengerjakan sebab. Dan ini dilakukan oleh sebagian sufiyah, kaum sufi atau sebagian kaum sufi mengatakan bahwa kita tidak perlu mengerjakan sebab, kita cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita katakan yang seperti ini salah dan tidak benar. Yang benar adalah kita berusaha untuk kita berusaha untuk mengerjakan sebab meskipun sebab tersebut ringan. Ada manusia datang di zaman Umar bin Al-Khattab kepada Umar bin Al-Khattab dari Yaman. Ma antum? Siapakah kalian? Kata Umar bin Al-Khattab,
al-mutawakkiluna. Kami ini adalah orang-orang yang mutawakkilun, orang-orang yang bergantung maksudnya kepada Allah. Kadzabtum, kalian berdusta. Antum muttakiluna, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang bergantung kepada pemberian manusia. Innamal mutawakkil rajulun alqa habbahu fil ardi wa tawakkal 'ala Allah azza wajalla. Sesungguhnya orang yang bertawakal itu adalah seorang yang melempar bijinya. Melempar bijinya, meletakkan bijinya di tanah. Wa tawakkal 'ala Allah azza wajalla, kemudian dia serahkan, bertawakal, bergantung kepada Allah taala. Jadi Umar bin Khattab mencela perbuatan orang-orang yang hanya tergantung kepada manusia dan tidak mau bekerja. Itu tercela, kenapa? Karena dia tidak mau berusaha. Dan seorang mukmin kalau dia tidak lumpuh, maka dia akan berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal baginya. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu mengerjakan sebab atau orang yang mengerjakan sebab, maka dia adalah orang yang masih belum bisa sempurna tawakalnya kepada Allah, maka kita katakan ini adalah perkataan yang sangat-sangat salah dan tidak boleh diamalkan oleh kaum muslimin. Kemudian penyimpangan yang kedua adalah orang-orang yang mengatakan bahwa sebab itulah yang menjadikan dia seperti sekarang ini. Adanya sebab pasti memiliki akibat yang pasti. Dia melakukan ini dan itu atas usaha dirinya sendiri. Dia lupa bahwa ya itu semua harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dia menisbatkan kepada dirinya sendiri. Ayoul ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Taib. Taib. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menganggap, ya tadi orang pertama menganggap bahwa mengerjakan sebab itu, mengerjakan usaha atau sebab itu merusak dari apa? Dari tawakal. Nah, jenis yang kedua adalah kebalikannya. Dia menganggap bahwa usahanya itu adalah segalanya. Dan tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak ada melakukan apapun ya sampai sesuatu itu terjadi. Atau dia mengatakan bahwa Allah tidak tahu sampai sesuatu itu terjadi. Maka ini bahaya sekali. Jadi dia menggantungkan kepada dirinya sendiri, ya menggantungkan kepada dirinya sendiri. Maka yang seperti ini ya ikhwan akan kita dapatkan berbagai macam ya, contohnya banyak sekali di orang-orang kafir. Mereka banyak menggantungkan pada diri mereka sendiri. Akhirnya mereka takut untuk berkeluarga, ada takut punya anak. Kalaupun punya anak cukup satu misalkan. Kemudian dia khawatir nanti di masa depan nanti tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Dari urusan-urusan dunia. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang seperti ini ya, orang yang tidak menggantungkan dirinya kepada Allah pasti akan mendapatkan perasaan yang betul-betul berat. Ya, yang namanya kegundahan, ya, ujian-ujian itu pasti datang. Pasti datang. Dan yang paling kuat menghadapinya adalah orang-orang mukmin. Ya, kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun lah. Sesungguhnya urusannya itu ya baik, adalah yang terbaik untuknya baginya. In asabahu sarra syakara kana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kesenangan-kesenangan dia bersyukur dan itulah yang lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar wa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa kesulitan-kesulitan, hal-hal yang buruk, maka dia bersabar. Laisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Jadi seperti itu. Orang yang jenis yang kedua ini hanya mengandalkan usaha dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan kegundahan, dia akan mendapatkan kesulitan, pusing kepalanya, akan pusing.
tidak akan bisa dia menikmati kehidupan dengan baik. Ya. Dan yang namanya ujian itu pasti dihadapi oleh manusia. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan man sarrahu an yakuna aqwan nas, ya, barang siapa yang suka apabila dia menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, falyakun, ya, maka jadilah dia fatawakkal alaih, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Jadi dengan urusan kita bertawakal kepada Allah, insya Allah kita akan selalu optimis, ya, diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa lebih menebarkan manfaat, lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh, ada orang memiliki uang 50 juta misalkan. Memiliki uang 50 juta. Kemudian datang panggilan untuk haji. Ya kan? 50 juta, taruhlah dia punya 70 juta. Sudah saatnya dia pendaftaran haji. Ya. Waduh, gimana ya nanti kalau saya begini, 50 juta ini nanti kalau apa kan untuk cadangan, bisnis saya begini, akhirnya apa? 50 juta itu tidak didaftarkan untuk naik haji, akhirnya apa? Habis. Ya. Kemudian apa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Adapun ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang menggabungkan antara sebab, kemudian dia tidak tergantung kepada sebab tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, dia menyerahkan semuanya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas ayolah ikhwan, ya, bagaimana kita dalam tawakal itu harus mengerjakan sebab. Ya, kita mengambil sebab-sebab agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan. Contohnya seorang yang ingin menjadi dokter, maka dia harus kuliah di kedokteran. Ya, orang yang mau jadi dokter, dia kuliah di kedokteran, kemudian ikuti praktek dan sebagainya. Kemudian honorer atau selama setahun dia bekerja, ditempatkan pengabdian, kemudian baru setelah itu barulah dapat gelar dokter. Begitu pula ayolah ikhwan tenaga-tenaga ahli yang lainnya. Dia harus mengambil sebab, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang ingin menikah, maka dia mengajukan misalkan lamaran atau mencari pasangan, tentunya dengan cara yang syar'i, ya kan. Dan contohnya, kita beri contoh ya ikhwan, orang yang mengerjakan sebab yang salah. Ya, contohnya ada orang yang ingin kuliah. Orang ingin kuliah, saya ingin kuliah di bidang ekonomi sehingga mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Tetapi dia baru lulusan SD. Lulusan SD mau langsung kuliah, bisa apa tidak? Tidak bisa. Tidak mungkin. Makanya kita katakan kalau seperti itu ayyuhal ikhwan, ya, kalau seperti itu maka dia berusaha untuk mengambil sebab. Taib. Kemudian ayolah ikhwan, bagaimana dengan tawakal, ya, tawakal. Dulu ada orang yang meminta-minta di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah SAW menegurnya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk bekerja, meskipun pekerjaan yang katakanlah sesuatu yang pasti bisa dilakukan oleh orang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi huzmatil hatab ala zahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uh. La an ya'khudha ahadukum
hablatan, ya, seorang di antara kalian mengambil satu tali, kemudian dia datang dengan membawa seikat kayu bakar yang diangkat di atas punggungnya, kemudian dia jual sehingga Allah Subhanahu wa taala menutupi wajahnya, maksudnya memuliakan derajatnya, tidak menghinakannya. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, mereka bisa memberikan dan tidak bisa memberikan. Nah, kita lihat bagaimana tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang itu mencari pekerjaan walaupun pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang sangat ringan atau sepele, tetapi itu bisa menjadi sebab. Kemudian juga seperti hati burung di dalam bertawakal, maka itu seperti hati burung. Orang yang bertawakal kepada Allah seperti hati burung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalaulah seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar bertawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Di waktu pagi dia kelaparan dan di waktu siang di waktu sore dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Di waktu pagi perutnya lapar, temboloknya juga habis makanannya atau tinggal sedikit. Kemudian dia pulang di waktu sore dalam keadaan perutnya kenyang, ditambah apa yang ada di tembolok burung sehingga dia bisa konsumsi di waktu malam. Kemudian besoknya dia tidak kehabisan makanan. Taib. Seperti itu ayyuhal ikhwan, bagaimana hati burung. Apakah burung itu tetap berada di sangkarnya saja di tempat tinggalnya dan tidak terbang? Jawabannya dia tetap terbang. Ya. Dan dia tidak khawatir terhadap jatah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tidak khawatir. Insyaallah pasti ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kapan saja kita disunahkan untuk memperbanyak bertawakal, menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tempat yang perlu kita ingat, ya. Jangan sampai kita melupakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika mencari rezeki. Ketika mencari rezeki, maka bertakwalah kepada Allah dan bertawakallah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya. Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih, qad ja'ala likulli syai'in qadra. Baik. Jadi apa? Kalau mau mendapatkan rezeki harus bertakwa kepada Allah, kemudian gantungkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan semua kepada Allah. Begitu pula ayyuhal ikhwan, ketika ada peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafirin misalkan, maka di sini ketika berperang tersebut dalam keadaan situasinya peperangan, maka kita diminta untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, "In yansurkumullah fala ghaliba lakum." Apabila Allah menolong kalian, maka kalian tidak akan dikalahkan. Faman dzalladzi yansurukum min ba'di? Siapa yang bisa menolong kalian dari nasrihi, dari yansurukum min ba'di, setelah tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Jadi di dalam perang, begitu pula ketika menghadapi tipu daya orang kafir, begitu pula kita
selalu bertawakal kepada Allah ketika nuzul, yaitu turunnya bala, adanya bala, ujian, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita sakit. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Nah, di sini merupakan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa ketika kita sakit jangan tergantung pada dokter, jangan tergantung pada bidan perawat. Ya, tapi tergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya dokter, tenaga medis itu hanya sebagai perantara saja dan tidak ada yang bisa memastikan 100% pasti sembuh, itu tidak ada. Oleh karena itu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan itu sebagai sebab-sebab penyembuhan. Begitu pula orang yang ingin mencari istri. Kata Nabi SAW, "Thalathun hakun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 orang yang Allah mengharuskan diri Allah untuk membantu mereka. Salah satunya adalah wal mutazawwij yuridul afaf, yaitu orang yang ingin menikah dan dia menginginkan al-afaf, yaitu afaf, yaitu kesucian dirinya. Menginginkan iffah atau afaf, ya kesucian dirinya. Dia menikah agar tidak banyak memikirkan hal-hal yang diharamkan, ya dia menikah. Taib. Kemudian yang selanjutnya, ketika ditekankan pada saat berdakwah. Pada saat berdakwah, maka kita ketika terutama mendapatkan kesulitan, atau ketika orang tidak ada yang memenuhi panggilan dakwah kita, maka kita katakan apa? Sabar. Bukankah dulu di zaman dahulu sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nabi yang pengikutnya hanya beberapa orang, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya, tidak menjadi masalah. Jadi ketika kita berdakwah, mungkin kita akan merasakan sangat berat. Kita merasakan sangat berat, tapi semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Makanya kata para ulama, jika kamu ingin menjadi manusia yang sangat kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi banyaknya masalah, banyaknya urusan, serahkanlah, mintalah solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berbicara tentang doa apa agar kita bertawakal kepada Allah, maka sering-seringlah ucapkan bismillah. Sering-seringlah ucapkan bismillah. Ketika berkendaraan, ucapkan bismillah. Ketika kita tadi berkendaraan kita ucap bismillah. Ketika kita makan, minum, ya. Kemudian kita berjalan, pakai baju, ucapkan bismillah. Ucapkan bismillah sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti bismillah Pak, dengan menyebut nama Allah, saya minta tolong. Ya, saya minta aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melakukan ini yang mau saya lakukan. Jadi dengan demikian orang tersebut membiasakan dirinya untuk tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat orang-orang besar yang telah berjaya atau berhasil di dalam membesarkan dakwah Islam, ilmu dan juga amalan di dunia ini, maka mereka adalah orang-orang yang kalau kita lihat ayyuhal ikhwan, sepertinya kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita tidak mampu untuk melakukannya. Betapa banyak misalkan ulama yang menulis dalam sehari bisa 30 halaman, 40 halaman dengan tulisan tangan dan semuanya bermanfaat. Ada juga ulama yang menghafalkan hadis yang sangat banyak. Kemudian ada juga ada juga ulama dan dai yang mereka bersinergi untuk membuat kutab-kutab, rumah belajar untuk anak-anak kecil, begitu pula rumah-rumah tahfiz, kemudian pondok pesantren, lembaga pendidikan, masjid dan sebagainya. Mereka awali dengan perjuangan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan ya ikhwan. Akhirnya apa? Ya jangan lupa banyak baca bismillah, ya. Jangan lupa banyak baca bismillah. Taib. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Bismillah, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Semoga Allah berkahi Ustadz dan seluruh kru. Amin. Allahumma amin. Saya mau bertanya, Ustadz. Saya bekerja secara online. Bos saya seorang yang tinggal di Kuwait. Suatu hari saya menyampaikan atau bercerita tentang keinginan untuk pergi haji atau umroh. Dan saya meminta bantuan kepadanya, barangkali bisa membantu saya untuk berangkat haji atau umroh. Karena beliau memiliki usaha yang ruang lingkupnya di beberapa negara Timur Tengah. Dan juga karena di saat ini saya belum memiliki biaya dan masa tunggu haji di Indonesia yang sangat lama. Beberapa hari berikutnya, beliau mengabari saya dan berniat mengadakan donasi di komunitasnya atau circle-nya yang bertujuan untuk membiayai saya umroh atau haji. Bagaimana hukum hal tersebut, Ustadz? Afwan, saya awam, Ustadz, dan takut kalau hal tersebut tidak dibenarkan perihal donasi untuk hal pribadi saya. Namun bukan saya berinisiasi tentang hal tersebut dan belum dilakukan. Jika memang tidak dibenarkan, insya Allah saya akan bersabar dan meminta bos saya tidak melakukan donasi tersebut. Syukron, Ustaz. Tapi bagaimana ketika kita berbicara tentang kepada rekan bisnis kita atau bos kita ya tentang haji dan umrah? Taib. Kita katakan ayo ikhwan, untuk haji dan umrah itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Dan orang yang tidak mampu maka tidak wajib untuk berhaji dan berumrah. Ya, kecuali orang yang punya kemampuan, maka dia harus menyegerakan untuk pergi berhaji. Orang yang sudah bisa membeli kuota haji reguler, maka dia beli dulu, kemudian nanti dia lunaskan. Yang bisa haji VIP yang lebih cepat, misalkan setelah 8 tahun nanti, maka dia kalau sudah daftar itu, maka daftar yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu haji VIP, haji khusus. Nah, setelah daftar haji khusus dia punya harta lagi, maka daftarkan haji furoda yang berangkat tahun ini juga. Seperti itu ya ikhwan, ya tergantung dengan kemampuan. Tapi kalau misalkan tidak punya kemampuan, ya, kalau misalkan tidak punya kemampuan, maka jangan dipaksakan dan tidak perlu meminta-minta kepada manusia untuk berhaji. Tidak perlu meminta-minta kepada manusia untuk berhaji. Nah, berbeda halnya kalau misalkan ini adalah niat pribadi gitu ya. Ada seorang kaya ingin mencari orang yang belum berhaji, kemudian dia hajikan orang tersebut ya. Maka kita katakan ya silahkan. Atau berapa orang ingin menghajikan satu orang, ya bekerja sama ingin menghajikan satu orang. Maka kita katakan silahkan mereka lakukan hal tersebut. Tetapi untuk kita, ya kita tidak perlu minta hal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, mengenai batasan safar wanita. Bagaimana hukum orang yang bekerja sebagai pramugari, Ustadz? Syukron. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia bersafar jarak perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahram. Dan jarak sehari semalam itu ayyuhal ikhwan maksudnya adalah jarak yang ditempuh dengan menggunakan onta yang lengkap dengan perbekalannya disertai dengan istirahat ya, disertai dengan istirahat dan berhenti-berhentinya. Artinya perjalanan biasa dengan menggunakan onta. Dan itu didapatkan oleh para ulama, jaraknya adalah satu hari semalam itu sekitar 80 km 80 km jarak safarnya, yaitu sehari semalam perjalanan onta. Baik. Jadi kalaupun ditempuh dengan lebih cepat, maka tetap yang menjadi acuannya adalah jarak. Yang menjadi acuan adalah jarak.
Bagaimana dengan wanita yang bekerja sebagai pramugari? Ya, wanita yang bekerja sebagai pramugari, kemudian pekerja dan yang lainnya, apakah dia supir atau yang lainnya, harus memperhatikan adab-adab ini. Memperhatikan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita yang mengatakan tidak halal, ya, tetapi yang mengatakan itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La yahillu limro'atin, tidak halal bagi seorang wanita. Ingat, apa sifat wanita itu? Tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan syariat kita ini sudah sempurna. Ya, syariat kita sudah sempurna. Oleh karena itu, yang namanya syariat Islam itu bisa dipakai di zaman dahulu dan sampai akhir zaman syariat Islam itu terus ada. Ya, terus ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidak memberikan pengecualian, kecuali ada yang diperbolehkan, seperti yang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, seperti wanita yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu mereka tidak punya mahram, ya, pada saat itu tidak punya mahram. Ya, kalau mereka tetap berada di Mekah pada saat itu sebelum penaklukan kota Mekah, maka mereka akan mendapatkan kezaliman, tindakan-tindakan yang tidak baik dari orang-orang kafir di Mekah pada saat itu, orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu. Maka diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersafar meskipun sendirian. Oleh karena itu, kalau hajatnya sangat besar, maka kita katakan tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan ya dia tidak memiliki hajat, kemudian dia masih bisa nanti-nanti saja, ya kan? Maka kita katakan ya dia tidak boleh bersafar tanpa mahram. Allahu a'lam bishawab. Silahkan, ada lagi satu lagi kalau. Bagaimana hukum wanita single yang safar untuk menunaikan ibadah umroh sendiri tanpa ditemani mahram, Ustaz? Baik, masalah wanita yang mengerjakan untuk haji atau umrah tanpa mahram, maka kita katakan sebaiknya jangan berumrah atau berhaji tanpa mahram, ya, tanpa mahram. Karena itu wanita itu ada tambahan lagi, istita'ahnya itu atau kemampuan, dianggap mampu apabila dia memiliki mahram. Jika dia tidak memiliki mahram, maka dia dianggap tidak memiliki kemampuan, yaitu untuk berhaji atau berumrah. Jadi Allah alam bisawab, ya, banyaknya kasus yang terjadi walaupun persentasenya kecil. Ketika seorang bersafar tanpa mahram, ya, wanita bersafar tanpa mahramnya, maka ini kita katakan ya jangan dilakukan. Tunggulah sampai dapat biaya untuk mencari mahram atau bersama suaminya misalkan, atau bersama keluarganya, kerabatnya yang dia itu adalah mahram, dengan mengumpulkan uang lagi agar bisa berangkat